Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pemirsa, tak semua orang suka memelihara kucing. Selain liar dan sering mengotori rumah, kucing kerap kali membawa penyakit yang membahayakan pemiliknya. Namun kesan ini tak tampak saat kita menyaksikan kontes kucing sehat yang digelar pecinta kucing se-Indonesia di Gresik. Apalagi salah satu jenis lomba yang dipertandingkan adalah lomba kucing bersih dan kucing cantik. Pada tahun lalu kontes hanya diikuti 80 peserta, tapi tahun ini meningkat menjadi 117 peserta dari berbagai daerah, antara lain Bali, Banyuwangi, Jember, Malang, dan Surabaya. Bahkan peserta dari Solo dan Yogyakarta pun ikut ambil bagian. Bertempat di Gor Tridharma Petrokimia, Gresik, ratusan pecinta kucing se-Indonesia berlaga memperlihatkan kucing-kucing yang sehat, cantik, dan lucu. Ratusan kucing dari berbagai jenis, mulai dari Persia, Himalaya, eksotis hingga kucing kampung ambil bagian dalam kontes kucing sehat dan cantik. Pendengar Radio Gema Edukasi, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah menengah pertama kali ini dengan topik ciri-ciri makhluk hidup dengan judul Pet Show. Pemirsa, tak semua orang suka memelihara kucing. Selain liar dan sering mengotori rumah, kucing kerap kali membawa penyakit yang membahayakan pemiliknya. Namun kesan ini tak tampak saat kita menyaksikan kontes kucing sehat yang digelar pecinta kucing se-Indonesia di Gresik. Apalagi salah satu jenis lomba yang dipertandingkan adalah lomba kucing bersih dan kucing cantik. Pada tahun lalu kontes hanya diikuti 80 peserta, tapi tahun ini meningkat menjadi 117 peserta dari berbagai daerah, antara lain Bali, Banyuwangi, Jember, Malang, dan Surabaya. Bahkan peserta dari Solo dan Yogyakarta pun ikut ambil bagian. Bertempat di Gor Tridharma Petrokimia, Gresik, ratusan pecinta kucing se-Indonesia berlaga memperlihatkan kucing-kucing yang sehat, cantik, dan lucu. Ratusan kucing dari berbagai jenis, mulai dari Persia, Himalaya, eksotis hingga kucing kampung ambil bagian dalam kontes kucing sehat dan cantik. Pendengar Radio Gema Edukasi, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah menengah pertama kali ini dengan topik ciri-ciri makhluk hidup dengan judul Pet Show. Wah, hebat, kucing juga ada kontesnya. Gak mau kalah dia sama pemilihan ratu kecantikan. Aku juga pengen ikut kontes kayak gitu. Hayo, lagi ngelamun apa? Ikutan dong. Nih aku sudah bawain popcorn buat nemenin kita ngelamun. Diki, buat kaget aja. Masuk ke rumah orang tuh pakai salam ngapa? Atau ngetok pintu dulu? Nah, tuh kan kelihatan banget lagi ngelamunnya. Aku tuh tadi sudah kasih salam, kamu diam aja. Terus mau ketok pintu, pintunya sudah kebuka. Jadi aku masuk aja. Tapi sorry ya kalau kaget. Emangnya kamu lagi ngapain sih? Ya, gak apa-apa. Tadinya aku mau marah, tapi lihat kamu bawa popcorn, gak jadi marah. Ini loh Dik, aku kagum deh sama kucing-kucing yang ikutan kontes tadi. Kok pada nurut ya? Mau aja didandanin, dipotong kukunya, juga dipitain ekornya. Iya juga. Pasti pemiliknya sabar banget ya ngajarin kucing. Tahu sendiri, kucing kalau BAB suka sembarangan. Belum lagi suka mencuri makanan di meja. Terus satu lagi tuh, kalau kucing habis melahirkan dia akan pindah-pindah rumah. Jadi kotor deh semuanya. Yah Diki, namanya juga hobi. Walaupun repot, tetap aja senang melakukannya. Hobi aku dong, koleksi batu akik. Gak merepotkan.
nggak berpindah tempat, nggak buang kotoran, simpan di mana aja dan suhu berapa aja oke. Satu lagi yang nggak kalah penting, nggak pemarah. Loh kok pemarah? Iya, kalau kita nggak sengaja injak ekor kucing, dia bakal marah-marah sambil mau sakar kita. Ah kamu, ya iyalah, itu namanya reaksi kucing karena ekornya kamu injek. Ada-ada aja. Nah itu kan, makanya lebih aman kalau punya hobi koleksi batu akik. Ngomong-ngomong, mana ya Kak Maya? Kok belum datang? Kita kan sudah janjian mau beli tanaman hias. Beli tanaman hias buat siapa? Buat Kak Maya, dia kan hobinya koleksi tanaman hias. Assalamualaikum. Hai semua, lagi pada ngobrol apaan nih? Waalaikumsalam. Kak Maya sudah datang. Ini lagi ngobrolin hobi, Kak. Hobi? Iya, hobinya Kak Maya kan koleksi tanaman hias. Hobinya Diki koleksi batu akik. Dan satu lagi nih, hobinya Rahma nonton kontes kecantikan kucing. Kamu Diki gangguin terus. Tapi memang iya sih, aku hobi nonton kontes kecantikan hewan piaraan. Kelihatannya penuh tantangan gitu. Bisa ngajarin hewan jadi pinter-pinter. Oh, itu maksudnya. Tapi tahu nggak kalian, kenapa hobi memelihara hewan atau tanaman punya sensasi yang berbeda dengan hobi mengoleksi batu akik? Iya juga. Ya, kenapa Kak? Iya, kenapa Kak? Kok sensasinya beda? Karena hewan dan tanaman adalah makhluk hidup, sementara batu akik adalah benda mati. Nah, makhluk hidup dan benda mati sudah punya cirinya masing-masing. Ciri itulah yang membuat ada sensasi berbeda antara memelihara makhluk hidup dan mengoleksi benda mati. Coba, bisa nggak kalian temukan ciri-ciri makhluk hidup dari kucing yang ikut kontes tadi dengan tanaman hias yang nanti bakal kita beli? Aku dulu Kak. Yang jelas kucing bisa bergerak, tanaman hias nggak bergerak. Diki yakin tanaman nggak bergerak? Iya juga sih. Harusnya bergerak ya, tapi kok nggak kelihatan. Nah, itu yang benar. Tanaman memang bergerak, tapi gerakannya tidak dapat diamati secara langsung. Contoh gerakan pada tanaman yaitu gerak pada ujung batang, ujung akar, dan bunga. Gerakan itu bisa disebabkan oleh cahaya matahari, gaya gravitasi bumi, sentuhan, atau juga oleh bahan-bahan kimia. Gerakan yang dilakukan oleh tanaman disebut dengan gerakan pasif. Oh begitu. Berarti gerakan yang dilakukan oleh hewan disebut gerakan aktif ya Kak? Yap, betul sekali. Gerakan pada hewan disebut dengan gerakan aktif karena pergerakannya mudah dilihat dan sebagian besar menggunakan otot pada tangan dan kaki. Jadi, ciri pertama dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Nah, ciri lainnya bisa kalian temukan tidak? Rahma bisa Kak. Yang namanya makhluk hidup pastinya harus bernafas, iya kan? Iya, bernafas atau respirasi merupakan salah satu ciri pokok dari makhluk hidup. Alat pernafasan utama pada manusia, burung, reptil, dan amfibi yang hidup di darat adalah paru-paru. Sedangkan pada serangga berupa trakea. Pada cacing tanah, alat pernafasannya menggunakan kulit. Serta ikan dan hewan yang hidup di air, alat pernafasan utamanya adalah insang. Saat bernafas, makhluk hidup menggunakan karbohidrat atau zat makanan yang bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Jadi sebenarnya proses respirasi adalah suatu proses untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi makhluk hidup. Kalau pada tumbuhan, gimana cara bernafasnya Kak? Nah, respirasi pada tumbuhan sama seperti pada hewan dan manusia,
yaitu terjadi proses masuknya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah antar sel yang terdapat pada batang dan akar. Jadi, ciri makhluk hidup yang kedua adalah Respirasi. wah, senang nih punya adik pinter-pinter. Coba, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa lagi yang bisa kalian dapatkan? BAB. Ih, Diki, nggak sopan. Bukan BAB lah istilahnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh dilakukan melalui beberapa cara. Pertama yaitu respirasi. Pada proses respirasi hewan dan manusia terjadi pengeluaran karbon dioksida melalui paru-paru. Kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran urin melalui ginjal, pengeluaran cairan empedu oleh hati, dan pengeluaran keringat oleh kulit. Sementara pada tumbuhan, ekskresi dilakukan melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Ketiga adalah defikasi, yaitu pengeluaran zat sisa dalam bentuk padat yang disebut feses. Pengeluaran ini melalui anus. Itu yang tadi Diki bilang BAB. Nah, proses pengeluaran zat sisa ini masih dilakukan oleh makhluk hidup agar proses metabolisme tubuh dapat terus berlanjut. Tuh Dik, namanya pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Insan edukasi, berdasarkan percakapan tadi, kita ketahui bahwa ciri makhluk hidup diantaranya adalah bergerak, bernafas atau respirasi, dan mengeluarkan zat sisa. Gerak yang dilakukan oleh manusia dan hewan berupa gerak aktif, karena pergerakannya dapat diamati dengan jelas dan menggunakan otot sebagai alat geraknya. Sementara gerak pada tumbuhan adalah gerak pasif, karena gerakannya tidak dapat diamati dengan jelas. Respirasi atau bernafas merupakan proses terbentuknya energi, karbon dioksida, dan air melalui reaksi yang terjadi antara zat makanan atau glukosa dengan oksigen. Alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Sementara alat pernafasan pada manusia dan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Pengeluaran zat sisa pada manusia dan hewan dapat melalui proses respirasi, ekskresi, dan defikasi. Melalui proses respirasi, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. Melalui proses ekskresi, ginjal akan mengeluarkan urin, kulit akan mengeluarkan keringat, dan hati akan mengeluarkan empedu. Dan melalui proses defikasi akan dikeluarkan zat sisa berbentuk padat yaitu feses melalui anus. Sementara pengeluaran zat sisa pada tumbuhan melalui proses transpirasi, respirasi, dan Ayo, kita makan popcorn. Kalau makan termasuk ciri makhluk hidup juga tidak, Kak? Oh iya, makhluk hidup tentu membutuhkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya yang didapat dari makanan. Makanan berfungsi sebagai penghasil tenaga, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk pertumbuhan. Pada tumbuhan, proses pembuatan zat makanan disebut dengan fotosintesis. Saat proses fotosintesis berlangsung, tumbuhan membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya. Jadi, ciri makhluk hidup yang keempat adalah Memerlukan makanan. Sip, sekarang coba temukan lagi ciri berikutnya apa? Berkembang biak, Kak. Yap, betul. Nama biologinya adalah reproduksi. Reproduksi juga merupakan ciri utama dari makhluk hidup selain respirasi. kalau tumbuh dan berkembang itu termasuk ciri makhluk hidup bukan ya, Kak? Iya, tumbuh dan berkembang juga merupakan ciri makhluk hidup. Pertumbuhan artinya bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Contohnya adalah perubahan tubuh manusia dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi manusia dewasa. Pertumbuhan dapat diketahui dengan mengukur panjang, berat, maupun volume tubuh. Sementara perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan mulai aktifnya alat-alat reproduksi atau perkembangbiakan,
yang dikenal dengan nama pubertas. Oh, jadi ciri makhluk hidup yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Ya, betul. Nggak terasa, hari sudah hampir sore nih. Yuk, kita lanjutin ngobrolnya sambil bantu kakak cari tanaman hias. Wah, bagus-bagus nih tanamannya. Sampai bingung kakak milihnya. Yang mana ya? Putri Malu aja, Kak. Biar inget terus sama Rahma yang pemalu. Ah, pemalu apaan? Adanya malu-maluin. Biar aja, dasar kantong semar. Sudah. Kok jadi ribut? Rahma, kalau Putri Malu bukan termasuk tanaman hias, tapi kalau kantong semar bisa jadi. Karena ada beberapa orang yang mencari tanaman tersebut untuk penghias rumahnya. Kenapa ya kok tanaman itu dinamakan Putri Malu? Karena memang dia pemalu, Kak. Buktinya kalau kita sentuh dikit aja, dia akan langsung menguncup. Iya, betul. Itu namanya iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Dalam hal ini adalah rangsangan berupa sentuhan. Kalau begitu, iritabilitas juga termasuk ciri makhluk hidup ya, Kak? Iya, sama halnya dengan yang terjadi pada tanaman kantong semar yang otomatis akan menutup jika ada serangga atau hewan lain yang masuk ke dalamnya. Wah, hebat ya, Kak. Kirain hanya manusia aja yang punya gaya refleks atau spontan kalau terkena sentuhan. Iya, nah gaya spontan atau refleks manusia juga bisa dikategorikan sebagai iritabilitas. Selain itu, contoh lainnya dari iritabilitas adalah pupil mata kita yang otomatis akan menyempit jika berada dalam keadaan terang dan sebaliknya akan melebar jika berada dalam keadaan gelap. Dan kucing yang marah dan mencakar saat kita tidak sengaja menginjak ekornya itu juga termasuk iritabilitas. Kak Maya denger aja ya obrolan kita tadi. Jadi, iritabilitas adalah ciri makhluk hidup yang ketujuh. Iya, Diki betul. Sip. Tinggal kalian hafalkan saja ya. Siapa tahu besok saat ujian keluar soal ciri-ciri makhluk hidup. Wah, bunga lavender ungu ini indah sekali. Kakak mau pilih ini sajalah. Selain bunganya indah, lavender juga bisa untuk mengusir nyamuk serta serangga lain. Yuk kita beli yang ini. Ayo, bungkus. Insan edukasi, makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan memiliki ciri sebagai berikut, yaitu bergerak, bernafas atau respirasi, mengeluarkan zat sisa, memerlukan makanan, berkembang biak atau reproduksi, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dari beberapa ciri tersebut, yang merupakan ciri pokok adalah respirasi, reproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Dikatakan ciri pokok karena ketiga ciri tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh benda mati. Benda mati, misalnya mobil, dapat bergerak karena ada bahan bakar dan komponen penunjang lainnya. Kemudian mobil juga membutuhkan makanan berupa bahan bakar. Mobil dapat menanggapi rangsang jika memiliki sensor khusus, serta mobil dapat mengeluarkan zat sisa berupa sisa pembakaran dan penggunaan bahan bakar. Tetapi mobil tidak dapat bereproduksi, respirasi, serta tumbuh dan berkembang. Perbedaan ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan terletak pada cara bergeraknya, yaitu hewan bergerak secara aktif, sementara tumbuhan bergerak secara pasif. Selain itu adalah cara tumbuhan dan hewan dalam memproses makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, di mana hewan melalui cara dengan memasukkan makanan melalui mulutnya, sementara tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang terakhir adalah pada proses pengeluaran zat sisa. Hewan mengeluarkan zat sisanya melalui proses respirasi, ekskresi, dan defikasi, sementara pada tumbuhan melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Demikianlah pembahasan kita tentang topik ciri-ciri makhluk hidup.
Judul Pet Show. Pembelajaran ini dikemas dalam bentuk audio, disiarkan dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.